Selamat siang, perkenalkan nama saya Brian Rivaldo Silaga, NIM 6243111123, H 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keterampilan pemimpin dalam organisasi. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan kita. Jenis keterampilan pemimpin. Menurut Lutan 2006 ayat 696, beberapa jenis keterampilan pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan dalam organisasi diantaranya adalah: 1. Fleksibilitas budaya. Keterampilan budaya mengacu pada kepekaan budaya dan sensitivitas. Para pemimpin harus memiliki keterampilan bukan hanya mengelola, tetapi juga mengenali dan mengamati nilai perbedaan dalam organisasi. Kedua, keterampilan komunikasi. Pemimpin yang kompeten harus mampu berkomunikasi dalam bentuk tertulis, oral, dan non-verbal. 3. Keterampilan HRD. Sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam efektivitas kepemimpinan. Maka pemimpin harus memiliki keterampilan untuk mengembangkan sumber daya manusia, menciptakan iklim organisasi, mendesain dan melaksanakan karir, membuat perubahan organisasional, dan mengadaptasi perubahan. 4. Kreativitas. Penyelesaian masalah, inovasi, dan kreativitas memberikan keunggulan kompetitif yang dibutuhkan stakeholders. Pemimpin harus memiliki keterampilan tidak hanya kreatif, tapi juga memberikan iklim yang bisa mendorong kreativitas. 5. Manajemen pribadi untuk perubahan. Keterampilan perubahan memerlukan keterampilan baru. Pada era perubahan dan persaingan, para pemimpin harus melayani perubahan pribadi. Menurut Griffin dan Iber 2005 ayat 172 sampai 175. Jumlah keterampilan yang dibutuhkan dalam menentukan kepemimpinan efektif dalam organisasi sebagai berikut. 1. Keterampilan teknis. Keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas khusus. 2. Keterampilan yang manusia. Keterampilan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. 3. Keterampilan konseptual. Keterampilan untuk berpikir secara abstrak, mendiagnosis dan menganalisis situasi yang berbeda serta melihat jauh ke depan. Keterampilan konseptual. Keterampilan dalam menentukan masalah dan memilih tindakan yang terbaik. Keterampilan pengambilan keputusan. Keterampilan dalam menentukan masalah dan memilih tindakan yang terbaik, dengan mendefinisikan masalah, mengevaluasi alternatif, mengimplementasikan alternatif yang tepat. 5. Keterampilan pengelola waktu. Keterampilan yang berkaitan dengan pengelolaan waktu secara produktif. Menurut Rajab 2007 ayat 413, diperlukan keahlian untuk keterampilan pemimpin dalam kepemimpinan organisasi, yakni: 1. Keahlian konseptual. Keahlian untuk memahami hubungan yang terdapat di antara berbagai pekerjaan dalam organisasi. 2. Keahlian interpersonal. Keahlian yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan pelanggan atau karyawan. Keahlian teknis. Keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan harian tertentu. 4. Keahlian mengambil keputusan. Keahlian dalam menggunakan informasi untuk menentukan bagaimana sumber daya organisasi sebaiknya dialokasikan. Menurut Hendro 2011 ayat 184, terdapat sejumlah keterampilan yang berhubungan dengan kepemimpinan efektif dalam organisasi, dan antaranya adalah: keterampilan manajerial atau managerial skill, digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengorganisasi suatu pekerjaan agar dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 2. Keterampilan konseptual atau conceptual skill, keterampilan dalam merancang suatu rencana, menyusun konsep dan visi serta misi agar punya arah yang jelas. 3. Keterampilan mengelola sumber daya manusia atau human skill, keterampilan memahami orang lain, berempati, berkomunikasi, memotivasi, memberi contoh, dan menjadi teladan bagi orang lain serta berrelasi dengan pelanggan secara baik. 4. Keterampilan merumuskan masalah dan mengambil keputusan atau decisions making skill, dalam proses manajemen keberhasilan seorang tidak luput dari masalah. Karena itu, kompetensi kepemimpinan adalah salah satu untuk mengambil keputusan yang tepat. Keterampilan mengelola waktu atau time management skill, menggunakan waktu sebaik-baiknya dan tidak banyak terjadi pemborosan. 6. Keterampilan teknis atau technical skill, keterampilan yang berupa spesialis pekerjaan penting. Menurut York 2011 ayat 232, terdapat sejumlah keterampilan manajemen yang relevan. Di antaranya adalah: keterampilan teknis. Keterampilan yang meliputi pengetahuan tentang metode, proses, dan perlengkapan untuk melakukan aktivitas khusus dan unit organisatoris manajer itu. Keterampilan konseptual. Keterampilan yang meliputi kemampuan
analitis, berpikir logis, membentuk konsep pemikiran yang induktif dan pemikiran deduktif. Keterampilan antar pribadi merupakan keterampilan untuk kecerdasan sosial, liputi pengetahuan mengenai perilaku dan proses kelompok, kemampuan untuk mengerti perubahan sikap serta menginspirasi orang lain, dan kemampuan untuk mengkomunikasikan dengan jelas dan persuasif. Menurut tim dosen AP UPI 2015 ayat 128 sampai 129 terdapat sejumlah jenis keterampilan yang harus dimiliki pemimpin organisasi sekolah. Di antaranya adalah 1. Keterampilan dalam pemimpin. Pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan, memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani adalah hubungan antar manusia. Hubungan ini biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yakni hubungan fungsional atau hubungan formal dan hubungan pribadi atau personal. Keterampilan dalam proses kelompok. Maksud dari proses ini adalah upaya meningkatkan partisipasi anggota kelompok agar potensi yang dimiliki dapat diefektifkan dengan maksimal. Keterampilan dalam administrasi personal. Administrasi personal menjaga segala usaha untuk menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki oleh petugas administratif secara efektif dan efisien. 5. Keterampilan dalam menilai. Pilihan atau dipolasi ialah suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan sudah dilaksanakan atau sampai di mana tujuan sudah dicapai. Refleksi. Keterampilan dalam pemimpin organisasi tidak lahir dari faktor bawaan, melainkan dampak dari terjadinya penyiapan, pembinaan, atau pembimbingan dalam organisasi sejak awal merekrut anggota organisasi dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan organisasi. Organisasi sejak awal perlu merancang sistem pembinaan dan penjenjangan karir dari anggota organisasi dalam organisasi. Pemimpin organisasi wajib memastikan sistem pembinaan karir dalam organisasi bersifat terbuka, adil, dan diskriminatif. Sekian presentasi saya. Semoga presentasi saya ini bisa menambah wawasan kita bersama. Sekian, terima kasih.